kalian bisa buka toko dengan cara yang benar, duit ke invest. Jadi investnya kita nggak ke saham, nggak ke rumah, kita investnya ke sepatu, baju yang pornografi lah. Udah dapat apa aja nih dari usaha lo nih? Kalau dapat sih ya rumah kemarin. Rumah. Ya rumah. Habis rumah ya mobil lah, Porsche. Porsche. Dua. Nah dia SRK. Welcome to TWK. Talk with Koko. Oke. Sekarang kita udah sama siapa nih? Ada Edward. Oke. Sama ada Nicholas di sini. Nicholas. Oke. Kalian di sini ada bisnis apa nih? Dengar-dengar katanya banyak bisnisnya. Oh enggak. Jadi kita tuh ada bisnis online sepatu. Online sepatu. Ya. Jadi sistemnya itu online sepatunya itu bukan kayak kita punya toko misalnya, bukan kayak toko Adidas fisik gitu, bukan. Jadi sistem toko kita itu bro misalnya punya barang, oke. Jadi bro titip ke kita, terus kita cuma ngambilin fee dari penitipan itu. Oh, kayak apa dulu ya zaman Kaskus tuh? Ya jasa kayak Iya, gitulah iya, yang iya, ada di iya, Facebook, iya, dia iya. nitip gitu. Ntar Iya, kalau mau piggy bank apa lagi gitu. Ngerti. jadi tapi kita lebih ke Instagram. Oke. Jadi Instagram kan udah makin ini makin bagus kan, semuanya serba Instagram. Jadi semua kita pindahin ke Instagram. Platform bisnis online Indonesia lah, Instagram. Itu awalnya seperti itu. Kalau awalnya itu jadi beneran dari awal nih bisnis. Nah, awalnya gimana ya? Awal terbentuk bisnis ini. Jadi awalnya itu kan sebelumnya juga udah ada yang mulai nih. Tapi kita berdua itu belum mau berminat ke mulai gitu kan. Soalnya kita waktu itu kan kita juga masih muda kan, masih kecil. Terus habis itu kita jalan-jalan ke Jepang lah. Waktu ke Jepang ada nama brand namanya Bape. Kalau kau tahu Bape. Betting Oh iya, tahu. Betting app. Waktu itu pas kita ke Jepang itu udah pas banget hari H itu lagi pada ngantri. Jadi sistem Bape itu kita nggak bisa datang ke toko terus beli, nggak bisa. Kita harus kalau mau kita harus ngantri sebelum tokonya buka. Habis itu per person one item. Oh. Jadi iya, kayak iya. kita berdua lihat, ih kok menarik banget nih. Terus apa ini Bape? Sebenarnya kita udah tahu kan, cuman kita nggak pernah lihat langsung. Ih lucu banget nih. Terus akhirnya kita ngantri kan. Soalnya kita waktu itu pasaran di Indonesia itu sekitar 1,5 buat bajunya. Oke, jadi buat bajunya itu 1,5. Iya. Jadi pas kita ngantri masuk kan one person satu barang. Jadi kita lihat kok bajunya itu sekitar 800.000 doang. Berarti kalau misalnya saya beli di situ 800.000 saya bisa jual 1,5 dong. Berarti udah dapat untung 700.000 kan. Terus hasil habis itu kita langsung beli. Kita habis beli, udah beli banyak, kita ngantri ulang lagi nih. Jadi beneran beli, ngantri, muter terus. Berapa kali kayak gitu? 4 kali, 6 jam. Ya dari jam 10 sampai tutup lah pokoknya. Waduh. Saya beneran rame banget. Beneran rame banget kan. Terus kan biar masa kalau misalnya dapat satu kan nggak dapat banyak duit. Iya. Kemarin 50 piece akhirnya. 50 piece. Berapa orang sana? Kan satu keluarga 8 orang ya. Jadi 8-nya ngantri. Jadi 8 barang. Iya. Terus dari uang yang buat jalan-jalan itu langsung pindahin ke Pindah di situ jadi buat belanja. jadi modal semua. Nah. Nah, itu pertama kali. Terus habis itu akhirnya pas pulang ke Indonesia, mikir dong mau jualnya gimana. Iya. Kalau nitip orang kena fee nggak? Iya, Kena pasti. fee. Fee-nya terus waktu itu dia dia sendiri nih. Dia yang lagi sendiri, terus fee-nya itu per item itu 250. Terus aku mikir kayak 250 dari yang untungnya 700 kurang 250 itu cuma 400-an. Iya, betul. Nggak dapat banyak dong. Terus mikir, kenapa nggak kita buat penitipan sendiri? Oh iya. Nah, kenapa nama toko gua itu Ape Consignment. Nah, Ape itu dari Bape itu. Oh. Nah, jadi pertama, tapi kan kalau misalnya kita pakai Bape kan nggak Nggak boleh kan? Karena copyright ya. Nah, kita pakai Ape doang, monyetnya. Jadi monyetnya itu penitipannya gitu. Jadi Ape Consignment gitu. Nah, dari situ udah mulai buka toko. Udah foto produk-produk sendiri dulu. Foto terus mungkin biar bisa rame itu kita harganya kita under market. Jadi nggak terlalu murah, tapi kita under market sedikit. Jadi beneran habis under market, udah dari situ orang udah mulai tahu sih.
gitu. Tapi itu boleh ya? Kita ngantri berkali-kali gitu boleh? Boleh tapi Oh. bener hanya sekali. Maksudnya per barang Cuma satu? Iya. Jadi terserah. Oke. Banyak juga malah di situ ketemu orang-orang Indonesia semua. Oh, Jadi- yang memang jualan semua Iya, ya. jadi di sana nggak ada orang Jepangnya yang beli. Malah semua yang ngantri itu orang Indonesia buat dijual lagi. Jadi pas itu belinya cuma baju, Baju sepatu gitu. baju doang itu. Oh, dia baju doang ya? Dia bib baju doang. Baju sweater sama jaket. Baju juga. Oh sweater, iya jaket. iya. Itu kan lagi gila-gilanya. Soalnya gue nggak terlalu paham kan. Iya, kita soalnya bukan anak hypebeast Iya, ya. gue nggak ada habis. Gue juga masih nggak ngerti kenapa Mahal baju bisa satu soalnya. baju harganya 1,5 juta, gue nggak ngerti. Nggak, sebenarnya itu dia kalau Babe itu mahal karena apa? Kalau menurut gua bib itu mahal karena dia desainnya pertama. Terus yang kedua itu susah dapetinnya gitu. Oh, Kayak misalnya kita nih, Limited juga dia. nah kita Limited gitu. dia limited release. Jadi dia setiap Sabtu keluarin tapi modelnya beda-beda. Jadi misalnya model A nih, model A ada berapa piece dia keluarinnya Sabtu ini. Terus model B Sabtu depan. Tapi yang model A ini nggak akan keluar lagi. Jadi pertama limited. Terus kedua kita nggak bisa dapetin kayak beli langsung di H&M atau misalnya Zara. Kan kayak itu kita bisa beli. Iya. Nah kita nggak bisa. Even kalau mau beli pun kita harus ke Jepang lagi beli tiket. Terus habis itu ngantri lagi. Iya, Kan males. iya. Nah jadinya kenapa harganya bisa mahal. Dan orang mau membelinya gitu loh. Dengan harga yang beda dengan sama toko. Tapi kan kaos Babe itu maksudnya bahan. Bahannya sih jujur sih kalau menurut aku sih kurang bagus sih. Dia bahannya agak Tebal sama keras. tebel sama keras sih. Oh. Jadi kalau saya dicuci Pak, bisa cepat rusak kan? Bisa cepat Karena rusak. limitednya aja lah ya. Iya, Limited iya. ya. Sama Berarti itu Sama baju di Jepangnya fenomenal lah ya. Baju fenomenal. Ya. sama dia banyak yang pakai lah. Jadi orang kayak ih itu orang udah pakai bib nih, gua harus pakai. Gitu aja sih sebenarnya. Terus selain Babe itu ada apa-apa aja? Kalau selain bib kita mainnya Yeezy juga. Yeezy jadi itu Yeezy itu yang fenomenal juga waktu itu, tapi udah 3 tahun lalu. Nah, sama juga kenapa waktu itu 3 tahun lalu tuh Yeezy bisa 20 jutaan. Sama. Rilisnya itu cuma di Eropa. Kita nggak bisa dapet dong. Kita Ya, harus ke ya. Eropa. Habis ke Eropa kita harus ngantri lagi. Sama kan? Itulah kenapa ada munculnya resell. Harga resell itu perjual barang toko lebih mahal dari harga retail. Itulah kenapa munculnya resell. Itulah makanya kenapa munculnya kayak toko kita nih berdua. Jadi kita itu meresell barang yang kalian nggak bisa dapetin di toko langsung gitu. Itu yang pas Easy lu ke sana juga? Oh kan? enggak. Pas Easy kayak ada orang sana, terus kita cuman kayak nitip, kita kasih uang kayak biaya penitipan, tapi dia bawa ke kita. Kayak joki gitu. Oh, Kayak iya, joki iya. lah, semacam broker joki. ya, broker ya. semacam Iya, joki. iya. Broker. Jadi komisi. Oke. Itu ngambil di mana kalau isi? Dia waktu itu ambilnya di Jerman. Oh di Jerman. Waktu itu rilisnya gila-gilaan di Jerman sih. Soalnya ada resiko nggak dapet juga kan? Oh dari risiko nggak dapet. Ada. Itu Ada. dulu pas pertama kali itu kan kalau nggak salah belasan juta ya. Iya, 20 malah. 20-an ya. 20. Retailnya 3 setahu jutaan. gua ada yang sampai puluhan juta, 50. Iya, ada ya. Ada. Itu bedanya di mana? Bedanya sih sebenarnya Dibikin cuma 1 biji, 2 biji dong gitu. iya bener. Saya ngantri 1000, dia cuma bikin stok like 300. Oh. Jadi dari 1000 orang yang dapat cuma 300. Iya, iya, iya. Nah, 300 barang itu dia nggak rilis lagi. Tapi memang di sananya dijual mahal juga. Enggak, Saya 2,6. 2,6 retail. Retailnya 2,6, 3,6 Di sananya. di sana ya. Kok bisa di sini kan? Nah, Tapi di ini sini gue capek. di sini kan jadinya kan orang nggak bisa dapat. Terus dia ngantri udah susah. Ya suka-suka dia lah, naikin harganya. Suka-suka Dia mau taruh misalnya 10 juta. Terus lihat ternyata ada yang beli nih. Ya udah marketnya jadi 10 juta. Oh. Gitu. Kalau nggak ada yang beli dia turunin nih. Intinya 7 juta misalnya. Tapi sekarang kan kenapa Yeezy sekarang udah 3 tahun ini Yeezy turun. Kenapa? Karena sekarang udah rilis di Indonesia. Oh, Jadi di Indonesia udah bisa ngantri, udah bisa dapet harganya 3,6 juta. Iya benar. Ada Ada kan? lihat di online. Nah, ada itulah di kenapa Canva. Yeezy kenapa mati karena demandnya udah dikit tapi supply-nya banyak. Bener kan? Iya. Supply-nya orang udah bisa dapetin di mana-mana. Jadinya orang beli juga nggak mau mahal-mahal dong. Iya. Ya udah gua ngantri aja di PI Iya. Plaza Senayan. Terus ditambah juga ada yang jual secondnya gitu. Ada yang jual secondnya juga. Jadinya sekarang udah pada mati si Yeezy. Oh. Nah ini kalau kayak lu barang-barang kayak gini lu jualnya pertama kali itu kemana? Online aja. Online aja. Jadi pertama kali itu kita ke online dulu. Jadi habis ke online udah 3 tahun kita barusan memutuskan buat toko fisik kayak yang di belakang ini. Nah, lu mulai dari kapan berarti? 2017. 2017. Hampir 4 tahun lah ya. 7, 8, 9. Iya, hampir 4 tahun lah benar-benar. Lu kan masih muda nih. Ya. Start umur berapa berarti? Start umur 16.
16 mulai. Lapak dagangnya udah ada ya? Udah Pak, ada ya? tanda. Sekolah selesai dong tapi dong. Sekolah selesai, SMA selesai. Selesai. Cuman kuliah Kuliah nggak nggak selesai. Ya, karena waktu itu dengar-dengar dari orang kata motivasi juga. Oh iya. Kalau misalnya kalian mau lebih sukses, kalian harus memilih gitu loh. Nggak bisa dua-duanya. Iya, betul. Kalau misalnya mau kuliah, fokus kuliah. Tapi kalau misalnya mau bisnis. Kalau enggak, ntar dua-duanya jalan hancur. Soalnya pernah rasain 2 semester. Jalan dua-dua dong. Yeah. Kan jadi walaupun ada admin, ada yang urus, kan kita tetap sebagai handle, owner kita harus beneran ke handle apa problem customer kita. Iya. Pas jalan 2 semester itu hancur semuanya. Bisnisnya nggak kebales. Ulangannya semuanya fail. Terus ambil jurusan apa pas kuliah? Bisnis juga. Oh, bisnis juga. Berarti Di mana memang Prasmul? Bukan UPH. UPH? Iya. Oh, Tapi berarti memang udah ada jiwa bisnis kan. Iya sih. Senang pengen usaha sendiri dong. Cuman dari kecil bisnis. sih. Dari bisnis. Jadi jiwa usahanya dari orang tua sih sebenarnya. Jadi iya, udah dari kecil itu udah disuruh, misalkan mama kan punya pabrik roti. Jadi dia kayak buat roti gitu. Jadi pas kecil kita setelah pulang sekolah kita harus kopekin roti, kita harus masukin roti. Jadi beneran memang udah dari kecil. Terus beneran diajarin sama orang tua. Waktu itu masih ingat banget. Itu yang buat kita beneran kuat pas SMP 1. Bayangin pas SMP 1 itu pas lagi gila-gila maksudnya gengsi banget. Soalnya pas SMP 1 tuh dibeliin mobil baru. Jadi beneran udah bisa naik mobil SMP 1. Walaupun belum ada SIM. Udah nyetir, udah bandel mobil ya. Habis itu SMP 1 mama cuma bilang kayak, ini roti 10 biji kamu harus jualin. Gak mau tahu 10 biji kamu harus jualin ke teman-teman kamu. Terus kita gengsi dong, gak mau dong. Terus akhirnya kita gimana caranya? Kita 10 biji itu kita beli sendiri, pakai uang jajan sendiri. Terus mikir, oke, sehari 2 hari seminggu oke lah sehari. Tapi kok sebulan kayak gini mati. Jadi kita tuh kenalin ke sebelah tempat duduk sebelah kita, dia kenalin. Jadi kayak bro bantu beli dong. Apa? Terus kita alasannya hukuman. Jadi nggak malu dong. Bantu dong, gue kena hukuman harus jual roti. Kalau enggak gue nggak boleh pulang. Terus akhirnya dia beli dan ternyata kan emang enak kan. Dia beli. Terus besoknya dia pesen lagi tanpa kita jual lagi. Dan dari dia malah ke orang lain. Dia malah ke orang lain coba, yang lain malah pesen, maksudnya pesen kita. Oh, jadi dari mulut ke mulut. Ya, jadi mulut ke mulut lah. Tapi dari ya. situ aku belajar, dan dia belajar juga kalau misalnya kita tuh mau bisnis nggak boleh malu. Gitu. Itu penting banget. Kayak apapun yang kita jual, yang penting kalau misalnya barang itu halal dan kalian gak nipu, kita jualin aja. Nggak usah malu lah. Nggak usah malu. Kan pertama kali kita pasti malu banget, dan makanya kita belajar dari pengalaman. Kita malu, kita nggak mau, kan soalnya orang tua kita juga masih berkecukupan. Maksudnya bukannya nggak ada duit, orang tua kita udah punya duit, udah bisa beli mobil buat kita. Bayangin SMP 1 udah punya mobil pasti gengsi banget. Gengsi banget dong. Masa mobil gue jual roti. Ya makanya kan, waduh ini rotinya taruh di backpack sekolah mau keluarin aja malu. Cuman dari situ belajar. Itu satu pelajaran yang mungkin buat kita bisa sampai sekarang sih. Beneran. Pertama kali mulainya di sini ini berarti dimodalin orang tua. Enggak sama sekali. Ya yang barang itu kan kita langsung keluarin duitnya, langsung udah dibeli orang. Berarti modalnya langsung ketutupan dong. Jadi beneran pure udah nggak ada. Terus ada untung dong dari 50 piece itu. Nah, dari 50 piece itu baru kita pelan-pelan. Baru pelan-pelan. Jadi beneran no modal sih. Jadi kalau ditanya kita modalnya beneran no. Itu dari online gitu emang bisa langsung ada yang beli gitu? Ada. Atau lo ada komunitas? Nggak ada komunitas. Awalnya teman-teman dulu lah. Awalnya dari teman teman Instagram. Tapi jadi kalau buat bisnis tuh harus ada strategi sama marketing juga. Gitu. Jadi kita kalau misalnya lu mau buka toko atau lu mau jual sesuatu, lu harus pelajari dulu nih market lu apa, strategi lu apa. Gitu. Jadi lu nggak bisa kayak bener orang semua juga bisa buka. Bisa kayak bro juga mau buka juga bisa. Tapi bisa nggak berhasil? Ya kan? Jadi bukan hanya buka toko doang, harus ada strategi sama marketingnya. Gitu. Berarti memang sebenarnya kalau yang jual sneaker ini kan juga banyak. Banyak banget. Jadi sebenarnya nggak perlu takut kan? Makanya kita nggak perlu takut. Malah semakin rame ini banyak banget. Dari dulu misalnya cuma bisa puluhan tangan toko, sekarang udah nggak bisa dihitung. Udah nggak jadi itu. Ya, malah sekarang kan jadi gue tuh punya toko consignment. Jadi dia juga punya toko sneaker consign. Jadi kita tuh dua tuh udah gede, maksudnya lumayan gede di Indonesia. Malah sekarang kita tuh buka grup buat resell. Jadi kita tuh dua buka semacam grup. Jadi ntar kalian bisa join grup kita. Jadi kalian bisa pelajarin gimana caranya kita jualan.
Gimana? Ntar kita kasih bahan ke kalian buat kalian post. Jadi semacam dropship lah. Jadi sekarang kita juga udah nggak takut. Soalnya mau nggak mau orang juga pasti buka toko kan, pasti buka Instagram. Ya udah sekalian aja kita pakai strategi kita. Orang join bayar fee, kita kasih benefit. Jadi kalian bisa buka toko dengan cara yang benar. Jadi dengan cara yang nggak salah. Dropship pun bisa ya? Dropship, jadi semacam dropship gitu. Oh, tapi di situ lu juga jualin barang lu, ya jualin barang orang lain juga. Nah, sama aja. Tapi orang yang join grup itu dia kan pemula nih, dia buka Instagram, terus dia nggak ada bahan dong. Ya, bener betul, kan? betul. Bahannya ngambil dari kita. Oh, nah dia ngambil dari kita, dia ngambil post. Ternyata laku nih. Udah dia tinggal bilang ke kita, barang ini mau dong. Terus nanti kita tinggal dropshipin aja. Dropship pakai nama toko dia gitu. Jadi sekarang semacam, soalnya kita juga udah nggak takut lah. Sekarang permudah lah. Sekarang juga semua orang juga udah buka. Kalau mau bilang takut sih nggak bisa kan. Orang semua ada hak dong buat buka. Betul. Yang penting kita tuh ya karena kita udah lumayan lama dan kita udah konsisten, kita nggak usah takut sebenarnya. Ya lah, orang lu udah nge-branding diri sendiri juga. Udah nge-branding. Iya. Terus selain ini ada main apa lagi? Selain ini ada ada usaha sih. Apa tuh? Semacam food and beverage. Jadi kalau makanan. Nah, makanan apa? Bakso. Oh, bakso. Ya. Bakso Aan. Iya, bakso. Ya itu. Jadi itu usaha bokap sih sebenarnya. Usaha bokap. Cuman kan nanti juga bakal turunnya ke kita juga. Kan ke kita juga kan. Pasti kan. Jadi sekarang tuh bokap tuh nggak tahu kalau misalnya media online itu sangat gede. Jadi beneran dari orang yang nggak tahu sampai bisa ditahu seluruh Indonesia itu karena apa? Media. Sosial media, Instagram, Facebook gitu. Cuman kan bokap itu orangnya orang-orang dulu jadul. Dia cuma pemikiran. Jadi dia cuma maunya jaga toko, udah selesai satu toko udah. Jadi aku tuh berpikiran buat mainnya sekarang udah mulai ke Instagram. Jadi baru seminggu lalu kita baru buat Instagram dan followersnya itu udah hampir 10.000 orang. Kenapa? Karena sebenarnya orang tuh udah tahu dong bakso JKT di offline. Orang udah tahu nih. Pas kita buka online, orang udah tahu kan. Makanya jadi terus strategi pertama itu kita kirimin ke artis makanan, artis kayak kemarin Nikita Mirzani, kita kirimin semua. Itu endorse bayar atau kita kirim aja gitu? Karena mereka udah tahu kita. Oh iya. Gitu. Jadi bukan brand baru. Aku cuma bilang, halo kak, boleh kita kirimin nggak? Soalnya kita mau ada produk kemasan baru buat di take away. Terus kita bisa via online WhatsApp gitu ordernya. Soalnya kan kalau misalnya GoSend, Gojek, GoFood itu kan lebih mahal, kena charge. Betul. Kalau kita harga normal. Terus kita strateginya kita kasih free ongkir lagi. Orang masanya udah tahu kan, jadi kita kirimin aja. Terus dia tinggal storyin, dia bilang ini dia bakso JKT sekarang udah punya Instagram loh. Dan mereka udah bisa pesen via GoSend loh. Iya, kemarin gua perhatiin ya kan? Nah, itu beneran gak bayar. Iya. Gua fokusnya makan Nikitanya. Kok gua nggak lihat ya, pokoknya dulu ya bentar ya. Nggak, tapi baksonya enak, udah cobain. Berarti ini bakso makanannya khasnya Medan. Jadi kan kita tuh dari Medan. Jadi 2017 tuh pindah ke sini. Pindah ke Jakarta. Nah, baru start semuanya. Oh, baru start semuanya. Ya, jadi pindah ke sini langsung mikir. Soalnya teman-teman gue orang Jakarta Barat. Nah, mereka sering ngajaknya baksoan. Cuma gue baru coba kapan ya waktu itu ya? Pas udah kenal kan? Iya, pas udah kenal itu waktu itu datang sini. Gitu. Nah, lu udah 4 tahun lah ya, lu usaha ya. Udah kebeli apa aja nih? Udah dapat apa aja nih dari usaha lo nih? Kalau dapat sih ya rumah kemarin. Rumah. Rumah. Habis rumah ya mobil lah. Mobil. Satu-satu atau dua-dua? Satu-satu. Ya. Mobil apa? Mobil. Kemarin sih dapatnya sih Porsche. Porsche. 2. Lah dia SLK. Oke. Jadi mimpi kita itu jadi udahan gue ya. Jadi sorry guys, udahan kayaknya. Mimpi kita itu pas masih kecil tuh kita pengennya beli mobil sport. Jadi bisa buka atap lah. Iya. Jadi tapi pertama kali itu kita nggak beli rumah dulu. Kalau orang bilang kan, lu kalau punya duit beli rumah. Kita nggak peduli. Soalnya kita masih muda juga. Emang hobi juga. Emang mimpinya juga kan. Soalnya bokap kita tuh dulunya showroom mobil. Jadi itu dari kecil tuh kita beneran disuntik mobil terus. Diganti mobil tiap hari lah. Iya. Jadi kita kayak intinya kita harus suatu saat kita harus bisa beli mobil sport yang waktu kecil kita nggak bisa beli dan kita cuma bisa lihat. Terus kita pokoknya intinya kerja mati-matian buat beli Porsche sama dia bisa beli SLK dia.
Tapi nggak tahun. Tapi nggak langsung. Nggak Nggak langsung. Ya, nggak langsung. Jadi pertama tuh Ada dari prosesnya. ada proses dari Camry. Habis Camry terus naik ke Velfire. Habis Velfire naik ke Harrier. Jadi habis Harrier naik ke Range Rover. Range Rover naik ke itu. Oh dia dari Camry Jadi- ya. jadi- Kalau ya, kalau dia gue dari dari Camry ya? enggak, kalau gue dari BMX, Mio. Gue dari apa ya? Wing Cycle ya, Wing Cycle. Beda ya United. Ya, ini aja masih Brio nih. Jadi kalau misalnya intinya buat bisnis tuh kita nggak bisa langsung mau reach yang paling tinggi, nggak bisa. Yang ada nanti kalian gila, toko kalian nggak jalan, kalian mati. Iya malah cuma buang-buang duit. Iya, jadi kita tuh harus progresnya itu kita nikmatin aja. Iya, betul. Kebeli Camry, wah bersyukur banget, seneng jalan-jalan 1 tahun, dapat kumpul duit lagi, kebeli lagi yang lebih mahal, kebeli terus kayak gitu. Jadi terus-terusan, gitu. Mobil Berarti- udah, rumah udah. Mau udah. Target apa lagi? Pasti gue yakin dia berdua pasti ada punya target. Iya, Pasti, dong. pasti. Intinya tuh Yakin kalau gua. hidup tuh Iya, harus punya soalnya target. rumah dia udah chief, mobil udah masing-masing chief. Terus apa targetnya? Jet pribadi. Kalau itu kejauhan sih. Pengennya sih lebih perluas. Kan sekarang hobi kita udah kecapai. Ya kan sebenarnya kalau mau lebih gila kita bisa ke Ferrari misalnya. Tapi kan nggak guna banget. Soalnya kita mikirnya kayak yang Porsche itu. If kita bilang mau jual itu udah turun dong. Pasti Ya. turun ruginya tuh ratusan juta. Ya, pasti. pasti. Nggak ada yang beli mobil tuh naik, nggak ada. Nggak ada. Jadi Tapi ada yang beli Yeezy naik kan? Nah kalau easy pasti naik ya. Nah jadi sekarang tuh lebih fokusnya tuh duit ke invest. Jadi investnya kita nggak ke saham, nggak ke rumah, kita investnya ke sepatu. Sepatu. Gitu. Jadi sepatu yang kita Yang invest. memang benar-benar limited lah ya. Benar, yang benar limited. Kayak contohnya itu nih, misalnya ini. Jadi sepatu ini tuh, jadi kalau misalnya kita bongkar nih, 2 tahun lalu itu kita invest cuma belinya 8 juta 2 tahun lalu. Sekarang itu marketnya udah nyentuh 50 jutaan. Gitu. Tinggal search aja Yeezy Turtle Dove, keluarnya 50 jutaan. Dia jual berapa? 50 jutaan. Di Kemarin masih ada yang nawar sih di 25. Cuman aku mikir ke dia kayak ngapain? Cuman dapat untung dikit. Iya, Masalahnya market ini juga masih 50 kok. Iya, Iya, ya kan nanti 5 tahun lagi juga lebih gila lagi marketnya. 5 tahun lagi lebih gila lagi. Iya, soalnya kan ini nggak ada yang punya lagi. Iya, Ya kan? iya. Apalagi baru kan. Yang bekas mungkin banyak, tapi baru itu orang pada cari-cari. Iya, pasti. Ya kan? Apalagi orang-orang yang benar gila sepatu kan banyak banget. Dia berani bayar berapapun demi sepatu yang dia mau dan baru. Berarti memang sepatu ini ada kolektor juga. Ada kolektor, ada banyak. Ada banyak banget nih. Banyak banget kolektornya. Ini malah kita cuma punya satu sih. Kalau mau dari kemarin tuh banyak, cuman tetap kalah sama uang sih. Jadi kita simpen, ditawar lepas tetap. Oh iya Ya kan? Ya, cuan. Ya, Iya, tetap cuan lah. ya udah lah. Cuan. Intinya cuan sih. Terus lu nih waktu awal mulai ini, lu berdua bagi tugas gak sih? Kayak misalnya lu bagian marketingnya, lu bagian Jadi apanya, bagian apanya? pertama itu kan emang aku sendiri dulu. Terus jadi aku tuh sendiri dulu, consignment tuh aku sendiri. Terus akhirnya udah mulai jalan, itu beneran pure sendiri. Udah mulai jalan, baru aku dibantu sama dia. Ya kan. Jadi sebenarnya tuh kok ada cerita lagi sih. Dia tuh sebenarnya tuh lebih ke artis. Dia mainnya syuting, Iya. casting. Lebih demen entertain lah. Nah, jadi dia Oke, tuh oke. sebenarnya entertain, ya kan. Terus ada suatu kejadian itu yang buat dia terpuruk banget. Jadi waktu itu dia udah casting nih. Aku temenin dia dari jam 3 pagi, casting sampai 3 sore. Itu cuman casting pemeran utama di satu sinetron. Adalah sinetronnya. Terus pertama dia dicoba kan dari 1000 orang ke 100 orang, ke 10 orang. Dia udah berhasil acting yang bagus sampai castingnya lolos dong. Kan dia entertain harus dari casting dong, nggak bisa langsung jadi artis. Casting pelan-pelan dari model iklan, model pokoknya pelan-pelan lah. Terus dia udah naik ke sinetron, udah pemeran utama, beneran pemeran utama. Malah di foto udah foto sama pemeran lainnya. Oke. Beneran tinggal besok tuh syuting. Terus habis itu ya udah seneng dong. Udah seneng, aku juga bisnisnya udah jalan. Terus ya udah berarti dia ke entertain, saya ke bisnis. Terus suatu saat udah besoknya itu tiba ditelepon sama sutradaranya. Sorry ya, pemeran lu udah diganti sama pemeran yang mahal. Beneran diganti. Detik itu langsung diganti. Langsung iklan sinetronnya keluar. Ditunggu mulai Senin. Langsung dari yang muka dia itu di tengah ganti orang. Waduh, itu ganti orang bener. lain. Wah, itu bener sakit. Itu sih, Aku, iya sih sakit hati, itu gila. aku yang nggak rasain kayak dia. Aku kan nunggu nih 3 jam. Lama. Ih, kok gitu ya?
ternyata bener, soalnya ternyata entertain itu gak gampang. Iya, gak gampang. Ya kan? Kok gitu ya? Dia akhirnya dia ganti dengan alasan logat dia nggak bagus, logat Indonesia. Kan muka dia kan Chinese kan. Iya. Dia muka dia oke. Kalau dia ngomong Indonesia itu agak gimana ya? Kecil. Ada aksennya. Aksennya masih di Medan lah ya. Jadi dia anggap tuh nggak bisa gitu. Terus dari situ dia terpuruk banget dong. Terus gimana nih pas kejadian itu Nicholas? Ya coba. Dia waktu itu dia udah padahal sampai castingnya kan harus jatuh. Kan kayak gitu, kayak didorong orang terus lempar badan ke tembok. Berarti kayak gue acting dong. Iya. Dia tuh dulu. berapa kali dia waktu itu aku masih ingat pas duduk di depan temboknya masih kehantem-hantem. Dia harus pura-pura acting kan. Nah dari situ pas dikabarin, waduh dia sampai kok gitu ya. Dia udah ada manajer waktu itu. Manajernya udah ada dong. Kok gitu ya? Akhirnya manajer juga bilang sabarlah, ya mau gimana. Kan kayak gitu lah. Kan itu bukan hak manajer dia. Iya, Manajer dia juga nggak dapet duit dong. Harusnya dia dapat 20% dari fee ya. Nggak dapet duit, terus manajer bilang ya udahlah sabarlah, mungkin ke yang lain. Tapi dianya sendiri udah capek. Soalnya sebelumnya juga udah pernah Udah sering lah. Udah stop tuh. Iklan juga udah sering kayak Di di PHP. utama di PHP juga. Jadi Karena biasanya ada casting juga yang minuman lah satu minuman. ya, satu udah minum. pura-pura minum. Iya, pura-pura Habis itu dia stop beneran. Dia bilang ke waktu dia nangis sih. Itu dia beneran nangis sih, sedih banget sih itu. Dia waktu itu dia beneran bilang, wah dia nggak mau lagi. Dia mau stop sampai mama bilang udah lu nggak boleh patah semangat. Artis kan nggak bisa langsung terkenal. Terus manajernya sampai bilang, ayo mau nggak? Ini ada lagi casting. Tapi dia sendiri bilang nggak. Udah nggak mau. Dia beneran. Stop. Berarti memang stop, fokus. Nggak stop. Habis stop, udah. Terus aku mikir kayak, waduh, dia udah nggak ngapa-ngapain nih sekarang. Dia bantu aku lah. Jadi dia beneran bantu aku. Jadi EP itu waktu itu masih 2000 followers ya. Dia bantu pelan-pelan udah hampir 50.000 followers. Habis itu terus aku mikir, aku udah bisa sendiri nih, orang udah tahu aku udah bisa sendiri nih. Terus aku mikir dong, dia kan juga butuh something ke depannya dong. Iya. Gak bisa maksudnya bergantung Personalnya dia sendiri. Dia gak bisa bergantung. Terus aku mikir kayak ternyata waktu itu pas banget ada toko. Jadi toko Instagram kita itu bisa dijual. Jadi kayak kita udah build nama. Lu udah gak mau lu jual dengan value yang sesuka hati lu. Jadi waktu itu 3 tahun lalu 50 juta itu gede banget. 50 juta itu gede banget. Jadi aku kenal nih tokonya namanya Sneaker Consign. Nah, toko ini dia juga lumayan bagus. Beneran udah ada build trust banyak ke orang. Iya. Terus dia bilang saya mau jual sneaker Consign dengan yang serius PM. Terus aku mikir ini ada toko bagus nih mau jual. Terus cek dong, kenal ternyata teman mau jual berapa bro? Gini saya butuh jam 8 ini 50 juta. Dia nggak tahu lah butuh apa, aku nggak tahu. Yang nggak peduli juga. Waduh 50 juta nih. Mungkin bisnis aku yang itu belum dapat kayak 50 juta yang consignment itu. Tapi ada lah, udah lumayan hampir lah. Terus ya udah mau ngomong, dia orangnya Bogor dari jam 6 dari jam 5 sore kita langsung berangkat ke Bogor. Ketemu dia jam 7 sampai langsung bayar. Dari situ aku mikir kayak, waduh, ini kalau misalnya keluarin duit segini, habis dong uang. Cuman aku mikirnya gini, ke depannya. Mungkin sekarang 50 juta, ke depannya berapa kali? Bisa menghasilkan lebih. Tapi bisa bukan, jadi Porsche ya kan? tapi bukan karena mentang-mentang 50 juta lu bisa gedein, nggak bisa. Harus ada strategi dan marketing. Balik lagi kan. Jadi balik udah habis itu kita beli, udah dong. Aku bilang nih, toko buat lu, ya kan. Buat dia kan. Bilang yang penting nanti kalau bisa udah jalan dia balikin modal aja ke gua 50 juta. Terus habis itu udah jalan, jadi strategi marketingnya tuh nompang consignment. Iya. Jadi nompang, jadi ada yang nitip ke kita, posnya ke 2 toko. Betul. Jadi nompang, jadi beneran nompang. Udah, jadi saling nopang lah. Akhirnya dua-duanya naik. Akhirnya dua-duanya tuh udah 100k sama 70k. Orang udah tahu dong. Udah tahu kita konsistenin, aku bilang ke dia gitu. Orang kan setiap toko tuh beda-beda servisnya. Ada yang galak banget, ada yang baik. Terus aku bilang kayak kita harus konsisten pokoknya jangan remehin customer lah. Soalnya kita nggak tahu. Ada yang jutek kan. Ya, ada cuma pada ada ready nggak? Ready. Iya itu mah. Kalau nggak kan bahasanya ini baru ready
tadi nggak langsung bilang pokoknya kalau yang ada di situ Iya. udah lu pesen aja. Iya, Ya, benar. Nah, soalnya kita pernah rasain juga, kok kayak gitu ya toko Iya, kan? iya, Kita iya. duit mau beli. Makanya kita sampai detik ini kita nggak pernah. Itulah yang buat kita masih tahan sampai sekarang. Walaupun banyak toko kita masih tahan. Soalnya kita benar bilang kayak kita harus beneran mau customer itu beli, mau customer itu nggak beli, kita tetap ladeni sebagai dia orang yang mau beli. Oh mau yang mana bro? Terus kadang kan ada yang nanya size-nya. Kalau gua pakai 42, yang ini 42 bisa nggak? Kalau orang yang lain pasti bilang, ya bisa lah bro, Bisa, 42 ya. 42. Cuman ada sepatu itu berbagai size. Iya, Yang iya. 42-nya 42 lokal atau Asia atau luar. Heeh. Oh bro 42, waduh kalau 42 kayaknya nggak bisa deh bro, harus turunin satu. Nah dari situ kan kita build terus. Iya, iya. Waduh enak banget nih belanja di sini. Pas datang kakinya pas. Wah terus besoknya dia beli lagi. Iya, makin happy orang tuh sama itu. Karena Makanya itu dari jualnya satu baik, kedua juga ngerti gitu Iya, kan. makanya itu yang dari lu jualan ya jadi mulut ke mulut. Iya itu harus konsisten terus harus mulut ke mulut sih. Berarti si Nicholas sekarang dia- dulu, iya. dia fokusnya sekarang jadi selebgram. Sekarang dia kan udah punya toko nih. Akhirnya toko Ape Consignment sama TSC itu kita gabungin. Oh, gabungin. Nah makanya jadinya TSC Store. TSC Store. Oh, Nah iya, jadi iya, iya. customer Ape sama customer TSC kita gabungin. Akhirnya buka lah toko kayak di belakang ini. Gitu. Jadi orang udah tahu gitu. Jadi Ini di sini ada walk in atau memang hanya janjian atau sebenarnya lebih banyak online? sebenarnya kita fokusnya ke online sih. Kita soalnya kan kita ini toko fisik itu sebenarnya kayak cuman wardrobe doang, kita taruh barang. Tapi banyak juga orang datang mau lihat gitu kan. Cuma kita nggak terlalu fokus ke sini. Kita buka ini itu sebagai apa? Lebih build trust. Oke. Lebih walaupun kita udah lumayan, orang pasti nanya, ini Ada trusted tokonya nggak ya? nggak sih? Iya, 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 Ada iya, tokonya iya. nggak sih? Iya, iya. Jadi itu kita tuh pertama kali toko Instagram online yang buka toko fisik kayak gini. Jadi kita buka aja walaupun modalnya ini jujur lumayan mahal. Kita tetap buka aja. Ya kan kayak mahal, sepatu ini satunya udah berapa? Kali aja berapa sepatu di sini. Iya, baju lo. Iya, Cuma cuman di 50 juta. cuman ya itu namanya bisnis, kita harus tetap build trust terus. Lebih gede semakin ini jadi orang yang dari nggak percaya kita, dia punya toko nih, udah nggak usah takut. Kalau ada apa-apa datang aja ke toko Iya, dia. iya, iya, benar. Iya kan. Nah, terus dalam kondisi saat ini kan ada corona nih. PSBB semua nggak bisa PSBB. kemana-mana. Penjualan Oh, gimana? pasti dong, nggak ada yang pengusaha atau orang jualan nggak ada yang turun, pasti turun, Pasti turun. Cuman tetap ada, Cuma tetap ada pasti ada, tetap ada. Cuma Lu nggak ada- totally mati. strategi sendiri untuk Kalau- ngakalin itu atau Ada dong, tetap Ada. strategi itu harus ada. Jadi di setiap keadaan itu kalau misalnya ini mati harus coba yang lain. Kalau B mati juga C ke D gitu. Itu Oke, jadi memang lu ini tipe yang lebih beradaptasi lah ya. Iya, Jadi benar. nggak pasrah dengan keadaan. ya sebenarnya kalau mau pasrah sih bisa aja. Kayak misalnya aduh ini tiba-tiba sepi nih, waduh males lah, udah nanti aja setelah Tapi PSBB. tunggu corona selesai lah ya. Ya, kan Lanjut kita lah ya. nggak tahu corona selesai kapan. Itu Iya, dia. kita harus. Nggak ada yang tahu. Iya. Makanya sekarang kita fokusnya ke Makanan. makanan sama kita lebih ke dia selebgram kan. Iya, iya. Endorse berarti nih. Jadi dia lebih ke endorse. Iya. Endorse-nya ya nggak jauh-jauh dari sepatu. Iya, iya, iya. Itu Sepatu ya. Sepatu, jadi kayak oh ini sepatu ini beli di toko ini, ntar dia bayar gitu. Kita lebih ke itu. Terus berarti lu kalau endorse gitu tarifnya gimana? Tarifnya ya misalnya tapi kita tuh endorse itu kita itu nggak kayak orang lain. Kalau endorse itu kan satu akun doang. Kalau endorse sama kita langsung post di semua akun yang kita punya. Top akun dia, Ape Consignment, TSC. Jadi kan orang punya Ada- benefitnya. iya, ada banyak. Waduh, walaupun harga nggak mahal sih, kita lumayan murah. Kayak misal story itu kita 2.000 per satu toko 2.000. Biasa orang satu story itu satu video kan, 15 detik. Kita nggak, bebas. Kita misalnya kayak toko ini, toko A, kita jelasinnya beneran detail. Kayak kita akhirnya dapat 3 video. Terus di postnya di Consignment, TSC sama akun dia. Jadi beneran benefitnya bagus kan. Iya, iya, iya. Dia orang kayak wah ini bagus nih. Kapan lagi bayar satu tempat di promo 3 akun. Follower dari 20-an ribu, ratusan ribu kali ya. Ya kalau ya ini followerku udah ratusan ribu, Ratusan ribu yang si Nicholas udah 70 70 ya. Udah bisa swipe up. Iya, udah bisa. Swipe up. Nah, terus di sini lu pernah ada ngalamin posisi jatuhnya nggak di bisnis ini? Oh, pasti ada tuh. Nah, Bisnis itu kan bisa pasti ada. cerita nggak jatuhnya seperti apa dan Ketipu. gimana caranya lu bisa naik Bangkitnya. lagi, bangkit lagi? Jadi kalau jatuhnya itu kan kalau kita akun Instagram itu kita nggak ada, maksudnya kayak nggak ada jaminan Ya, akun kita betul. bisa kehack. Bisa nge-hack. Bisa kehack, bisa di take down oleh Instagram. Ya, betul. Karena copyright lah, Ya, ya, betul. di report orang lah. Jadi waktu itu Instagram kita tuh udah lumayan naik nih.
udah mulai naik, terus tiba-tiba ke take down, ya otomatis hilang dong. Karena apa tuh di band? Nggak tahu, waktu itu emang salah soalnya ada baju Supreme kan tuh aneh-aneh kan. Supreme tuh aneh-aneh soalnya dia ada baju yang pornografi lah. Nah, waktu itu ada yang nitip pornografi yang baju Supreme tapi gambarnya pornografi. Terus mikirnya, aduh ini siapa itu modelnya? Ya, mikirnya, waduh ini mau post gak ya? Terus mikirnya kayak kalau post rame dong. Iya, rame. Naikin Profile traffic juga. naikin traffic, profile visit naik, insight-nya naik. Ya. Jadi orang pasti kayak, ih itu tuh baru post, tadi dia tag temannya. Nah, jadi positifnya itu naikin toko dong. Post-post, anjir, dalam sejam itu di like sudah 5.000 orang. Wah, komennya itu rame banget. Dan ternyata di report banyak juga. Iya. Ternyata pas itu Idul Fitri. Wah, momennya salah. Momennya salah. Soalnya mestinya tahun baru. Jadi strateginya salah dong. Ke-report nih, report. Waduh, kurang ajar. Katanya ini lagi Idul Fitri masa post begituan. Terus nggak lama setelah post langsung hilang. Langsung ada komen, your Instagram was take down by report. Jadi di report orang. Oh, di reportnya juga banyak ya. Waduh, jangankan 100, 10 orang report aja Instagram langsung di-tag dong. Kenapa nih di report? Terus dia cek apa yang nggak bener nih. Terus nggak bisa dibalikin? Nggak bisa. Nah, habis itu Pikirnya buat ulang. ke band terus waduh nih males lah nih, udah susah setahun udah naikin hilang. Kalau hilang kan otomatis orang search udah nggak bisa dong. Iya. Bener, even buat baru tetap yang dulu kan orang udah Iya, follow. betul. Terus hilang kayak waduh ini apa nggak usah main lagi ya. Waduh. Oh, kayak putus asa ya. Wah, itu udah putus asa banget lah. Itu beneran 10.000 tuh satu orang, satu customer follow. Tadi dia bilang ke orang satu follow 10.000 orang tuh lama loh. Follower Beneran murni. followers Murni murni. lu soalnya. Murni. Aduh, mikirnya gimana? Apa nggak usah main lagi ya? Mau kan waktu itu masih SMA ya. Ya udah, mending main sama temen aja, main-main seru-seruan aja, nggak usah jualan aja. Waktu itu pun udah nggak temenan sama sekali. Maksudnya temenan, cuma nggak keluar lagi. Soalnya kita tuh nggak orang ya. yang usaha itu pasti introvert. Betul. Kenapa? Karena Fokus. Nggak bisa lu jalan-jalan sambil balesin orang. Ya, Kan nggak nongkrong bisa, sambil nggak kerja bisa. kan nggak Itu enak bisa. juga. Ya benar, kita udah introvert terus mikir, ya udahlah, kalau nggak kita balik lagi aja, nggak usah introvert lagi, kita teman sama yang lain gitu kan. Mikirnya kayak, aduh nggak bisa. Terus mikirnya ada kata motivasi lagi, kayak orang sukses aja mau 7 kali dia naik turun aja dia tetap berusaha. Masa aku sekali aja udah langsung nggak mau. Ya, dari situ gitu. dari situ langsung berusaha lagi, tapi dengan catatan kan orang udah tahu kita kan, kita pakai nama baru tapi depannya sama, jadi appconsignment.id, tambahin .id-nya. Ada tambahan aja. Nah, habis itu udah orang mulai follow kan. Nah, masalahnya tuh baru baru sebulan lalu ke band lagi. Ke bandnya 5 kali. Jadi kenapa itu? nah itu belum tahu sampai sekarang. Ke bandnya dua. Jadi beneran stiker konser sama konser itu ke band. Waduh, sampai orang-orang stiker semua kayak, duh, dua-duanya ke band nih, gimana dong? Akhirnya band kan. Cuman nggak takut, kan kita udah punya nama. Oh iya. Jadi tinggal tambahin appconsignment. Jadi pertama itu kan appconsignment doang. Buat appconsignment.id followersnya udah 50k ke band. Buat appconsignment underscore ke band. Buat appconsignment real, ini belum ke band. Makanya sampai orang bilang, waduh, gua kalau jadi lu, gua mending orang nggak usah. udah capek Ya lah, biasanya. udah capek lah. Udah buat susah ke band, Tapi gitu. sekarang mah lebih mudah kan ya. Cuma sekarang untungnya sih udah punya nama kan. Iya, Jadi udah orang punya pasti nama. kalau mau beli search kan, app consignment keluar. Tapi untungnya dia punya baru balik kemarin. Semalam baru balik. Kemarin malam. Jadi baru balik, beneran baru balik. Kayak puji Tuhan banget. Cuman punya aku sih belum balik kan. Cuman aku nggak masalah sih. Cuman aku nggak pentingin followers sih. Yang sekarang cuman 7.000 doang. 7.000. Tapi aku nggak pentingin, followers itu hanya angka. Iya. Yang beneran mau beli itu dia mungkin nggak follow, tapi dia pasti search. Ya. Iseng beli. Iya, betul. Oh, ini gue besok beli di sini nih, searching Ya udah. ada barang apa aja ya. Ya, dia Terus lihat, kontak oh, ini beli. bagus. Oke. Soalnya sekarang kan nggak kayak, gue mau beli di Apple Simon dong karena followersnya 100.000 kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Makanya dia bilang kayak gimana, kan punya dia udah balik, punya aku gimana, aku bilang ya udahlah nunggu lah, kalau balik bagus, kalau nggak balik ya udah. Bikin lagi. Sekarang kan udah bikin baru, Udah cuman bikin 7.000 doang. 7.000-an doang. Tapi nggak masalah, Iya, kan betul. followers hanya angka. Betul. Ya kan? Jualan tetap jalan. Jualan tetap jalan. Jualannya tetap jalan, ya udah start fokusin di jualannya aja.
Yang penting Gitu. jualan. Follower lo nggak penting yo. Lu Follower. beli follower, Iya, berapa lu? follower. Lu gope ya? Gua nggak beli apa-apa. Beli sekarang udah bisa kan? Iya, followernya cuma 500 beli lagi. Sedih banget ya kayaknya. Yang like 10. Nah di sini lu ada tips gak buat orang-orang yang mau Baru pertama kali mau mulai Mau bisnis, iya. Sebenarnya sih tips lu kayak nggak harus di sneaker, apapun Oh, iya. itu dalam Jadi, dunia bisnis menurut bisnis, lu, jadi- karena kan di umur lu sekarang kan maksudnya termasuk sangat anak muda lah ya. anak sangat muda dan Dimana anak milenial Iya, maksudnya. anak umur 19 tahun pasti sekarang ini Apa tips lu untuk zaman-zamannya mereka? Jadi, nongkrong. Jadi kalau tips gue itu passion sih. Passion. Passion itu paling penting. Jadi apapun yang lu suka, lu kerjain. Jadi pertama tuh kalau orang bilang, aduh, dia lihat nih kita sukses, dia mencoba dong jual stickers. Akhirnya dia sukses. Enggak kan? Soalnya ternyata passion dia nggak di situ. Jadi kalau gua tuh kan bukan buka app consignment doang, jadi gua buka yang app consignment, editing. Ya. Jadi beneran buat editing, desain. Gua juga buat. Kenapa? Gua lihat satu orang ini passionnya tuh di desain. Jadi waktu itu dia passion di desain. Ini ceritanya, ini hanya sekedar tips biar belajar kayak. Dia passionnya di desain, tapi dia buka usaha kayak kita. Nggak jalan dong. Dia udah bayar, soalnya dia pay promo kayak kita. Oh. Dia bayar mahal-mahal nggak jalan. Terus aku mikir kayak, ini orang passionnya di gambar. Dia iseng-iseng buat gambar kan. Gue bilang, bro, halo, lu bisa desain ke gue ini nggak? Dia desain, bisa. Terus gue bilang, lu mau nggak desain tapi pakai nama gue. Jadi app house project. Jadi desain tapi pakai nama toko gue. Jadi orang tahu. Sekarang dia punya toko ditutupin. Dia malah fokus ke yang desain dan malah melebihi. Bulan pertama itu bisa mendapatkan 18 juta. Gitu. Jadi, tapi tetap dengan strategi dan promosi gua. Kayak kalian kalau mau promosi ke app gaming, app house project aja, soalnya dia itu cabang dari kita gitu. Dan ternyata tuh dia beneran bagus desainnya kan. Dari situ lebih belajar lagi kayak bener kan kalau misalnya tuh kita tuh mau buka bisnis tuh kita pertama lihat passionnya dulu. Jadi kalau misalnya kalian passionnya gambar, udah kalian gambar aja. Ntar gambar bisa apa? AdSense, marketing, misalnya kayak orang butuh gambar buat promosi dia. Yang gambar kan nggak mungkin orang yang promosi. Ya, betul. Pasti dia cari orang buat Cari bayar. marketing, betul. Lu sukanya di mana? Otomotif. Udah, lu fokusin otomotif, lu belajarin parts. Kayak misalnya kita nih hobinya beli mobil misalnya, otomotif kan. Tapi kita nggak ngerti parts ya. Nah, kita nggak bisa terjun ke sana dong. Nah, itu jangan salah, jangan kayak gue suka sepatu, terjun, tapi dia nggak ngerti sepatu. Ya, kalau kita ngerti dong, kita jelas ngerti. Mau ngomongin sepatu apa kita pasti ngerti. Kalau mobil kita suka nih, hobi, tapi kita nggak ngerti partsnya apa, mesinnya apa. Mau terjun sebenarnya bisa, cuman kita jangan take a risk. Itu sih tipsnya, itu passion. Udah, passion tuh paling penting. Passion ya. Tapi habis passion ke konsisten. Jangan udah passion kalian udah ada, kalian udah tahu mau ngapain, kalian nggak konsisten. Kalian nggak lakuin apa yang kalian mau. Jangan, sebulan udah dapet duit, Ya udah. bulan depan ntar juga dapet. Ternyata turun dong. Kan nggak mungkin makin santai makin turun. Jadi setiap 1 bulan udah bisa 5 juta, bagusin lagi, perbanyak, permurah. Jangan mentang-mentang lu udah dapet uang, sok-sokan, mahalin, toko kalian sombongin, nggak boleh. Justru makin udah punya 5 juta, kalian turunin fee-nya. Terus kasih orang gratis, kasih orang diskon. Ntar dari 5 juta ke 10 juta. Nah, 10 juta lebih. Nanti sampai misalnya titik yang menurut kalian udah stabil 15 juta nih, udah normalin. Udah 15 juta normalin, stabilin semua. Jangan murahin lagi dong. Mati lah, mau sampai kapan kan? Iya. Berarti di saat memang udah stabil itu lu normalin, Ya, di situ lah udah orang udah gitu tahu ya. dong. Orang udah, ini udah normalin aja. Ntar pasti nggak jauh-jauh dari 15, 18 gitu. Bener-bener. Gitu sih. Berarti kesimpulannya lu kayak konsisten. Tapi Ya passion kan? dulu pertama. Passion, konsisten, keberanian lu ya dalam Ya. satu bisnis ya. Ya. Begitu lu sering improve diri lu sendiri. Benar, improve terus sama kita harus belajar dari orang yang lebih sukses. Betul. Gak bisa kita melihat, orang tuh sukses kita iri, nggak bisa. Karena orang sukses pun juga masih belajar. Dia belajar dari orang yang lebih sukses. Betul. Gitu. Jadi gue sendiri sama dia juga pasti belajar. Kita sampai sekarang juga pasti belajar. Kok dia udah bisa beli? Waktu itu kita lihat pertama kali dia Atta Halilintar. Ya. Waktu itu dia baru beli 250 kop. Sport dong, Ya. Mercy Sport. Terus kita mikir, Atta udah beli loh. Kita harus push. Waktu itu pushnya pun walaupun gak Mercy, Camry. Ya. Gak apa-apa dong, push. Sama-sama ada mobil.
kedepannya dia udah beli i8, habis itu kedepannya dia beli Lamborghini. Waduh, push akhirnya Porsche. Tapi kan tetap aja mau Porsche mau lebih murah dari dia kan tetap aja kita udah dapet yang sama mobil 2 pintu dan cepet juga. Intinya kita umur harus 19 tahun Pak, itu not sekali lagi ya, itu not sekali lagi tuh. Jadi kita harus belajar deh dari orang yang lebih sukses. Kita nggak boleh kayak, aduh dia sukses kita nggak boleh, ngiri nggak boleh. Banyak orang ngiri kan, waduh sukses dikata-katain, nggak mau belajar. Sebenarnya kan dia sukses pasti ada ceritanya. Kita belajar dari setiap kesalahan dia. Irinya pun juga harus iri positif. Iya dong, irinya ya untuk memacu lu untuk kerja lebih benar. Ya. Terus kayak bukan iri jadi ya intinya tuh kita harus belajar dari kesalahan orang. Dia pasti cerita dong gimana dia sukses. ya biasanya bukan dicerita, dia banyak orang ngeluh. Ngeluh. Gue begini, gue begini ya, kita pelajarin Kita pelajarin, oh berarti dia salah nih. Iya. Udah pas kita lakuin kita jangan ikutin kesalahan dia. Sampai sekarang itu udah 4 tahun gue nggak pernah sehari pun libur. Ya. Jujur, libur nggak pernah. Betul. Jadi itu memang harus sih. Kalau orang kan, aduh udah banyak duit, libur lah. Santai. Iya, libur lah. Gue jalan dulu kayak jalan-jalan lah kan, ya berapa juta ntar cari lagi. Iya. Soalnya gue mikirnya sehari lu nggak balas orang itu udah berapa customer hilang. Iya, betul. Berapa customer baru hilang. Makanya gue bilang ke dia, lu mau sakit pun lu harus balas. Nah, sampai detik ini kita nggak pernah libur. Walaupun banyak toko kita lihat kayak off dulu ya guys sampai 3 hari. Padahal aku lihat komennya, woi bro lu kok nggak balas, kok lu bisa-bisanya off padahal lu uang gua lu belum cairin. Ada di situ kan bener dong. Berarti sehari lu off orang pasti marah. Orang pasti, woi bro gimana nih sepatu gua. Berarti memang sebenarnya bisnis lu nggak ada off lah ya. Nggak ada off. Mau sebenarnya mau bisnis lain juga sebenarnya bagusnya sih nggak harus. Iya benar. Walaupun lu off ada yang kerja gitu. Iya. Ada kayak semacam admin gitu Ya, lah. jadi kan minimal. pasti berjalan terus nambah customer kan. Gitu. Ya oke. Hari ini udah cukup kita ngobrol sama anak kembar ini. Ini pokoknya yang mana sih? Pokoknya ini adek. Iya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama kalau lu mau bisnis, yang pertama passion ya. Passion. Yang kedua Konsisten. adalah konsisten. Ketiga, Belajar dari orang Yang sukses. ketiga selalu belajar dari orang sukses. Jangan pernah ngeluh lah ya istilahnya. Jangan pernah nyerah juga lah. Jangan pernah nyerah. Dia pun udah juga pernah dalam posisi titik. Betul. Bahwa juga Instagram udah naik hilang. Iya. Harus 5 kali. lagi 5 kali. 5 kali hilang. 5 kali putusin cewek yang lagi sayang. Itu kan akses buat cari uang ya. Iya. Nah, ini akses tuh hilang gitu. Jadi makanya mending nggak usah Instagram hilang aja. Iya kan? tapi tetap aja nggak ada jaminan. Mau sekarang pun detik ini pun bisa hilang. Iya. Jadi tetap. Makanya ada plan B-nya. Plan B-nya adalah jadi kalau misalnya kalian buka usaha kalian harus ada plan B. Jadi plan A jika plan A mati, plan B kita baksoan. Iya, betul. Bener. Punya strategi dan dia selalu mengimprove. Baksoan. Harus mengimprove gitu. Jadi baksoan enak. Kalau mati langsung ke baksoan. Iya, Fokus ke benar. baksoan. Tapi ada mau rencana mau buka di tempat lain? Ada. Di mana tuh? Rencana mau kalau bisa sih pengennya ke seluruh Indonesia sih. Oh, mau buka seluruh Ya Indonesia. tapi soalnya kan udah banyak banget malah teman-teman kayak bro franchise dong. Buka franchise. Buka franchise. Maunya cuman kata bokap sih belum boleh. Paling boleh. buka dulu sendiri-sendiri. Ntar aku baksoan cabang Bekasi, dia cabang Tangerang. Ntar kalau udah lumayan banyak, udah lumayan terkenal, itu strateginya franchise-nya lebih mahal. Pakai strategi lagi. Kalau sekarang buka franchise kan mungkin harganya segini. Iya. Tapi kalau misalnya nanti udah di seluruh kota, terus udah lumayan. Betul. Bro mau franchise dong? Iya. Nah, harganya udah segini nih. Harga segitu. Nah, kan mau gak mau Boleh orang pas pasti 500 juta. orang pasti bayar kan. Iya benar. Soalnya brandnya udah bakso ada. Afung aja, misalnya nih, bakso Afung aku pernah iseng-iseng nanya, bakso Afung 1M. Bakso apa? Franchise dong. Bakso lu. Bakso dong, 1M. Bakso lu. Tapi dia kan udah berapa lama? Benar. Puluhan tahun. Tapi udah coba cek abnormal. Lebih mahal. Lebih mahal ya? 34M gitu. Waduh, iya kan? Itu atau abnormal ya? Bukan bakso Kalau- bakso bujangan belum sama yang kopinya belum. Kalau KFC kemarin sempat dengar 8M. Ya itu normal lah. Iya kan? KFC. Ya, itu makanya KFC. Lu balik modal KFC berapa Iya, lama? pasti. 5 tahun balik tuh mau Iya. merem. Nah, harus ada strategi sih itu. Benar-benar. Oke. Oke. Sekian Sekian nanti Perbincangan kita hari ada- ini. Ya, nanti kita juga ada narasumber lagi yang yang berbeda, bisnis yang berbeda, bisnis yang berbeda. Kita belajar yang berbeda lagi Betul, dari berbagai banyak bidang. belajar ya. Oke, sampai ketemu. Bye. Bye. Bye.
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes.